Ya Rasulullah, ia mengucapkan perkataan tersebut setelah ia menebas sebelah tanganku. Maka Rasulullah kembali menjawab, la taqtulhu, jangan kamu bunuh dia. Fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala. Jika kamu lakukan juga, yaitu kamu bunuh dia, berarti kedudukanmu sama dengan kedudukannya. Berarti kedudukannya sama dengan kedudukanmu sebelum kamu membunuhnya. Dan kedudukanmu sama dengan kedudukannya sebelum ia mengucapkan ucapan tersebut. Sebelum ia mengatakan perkataannya itu. Artinya apa? Berpindah posisi atau berpindah kedudukan. Engkau bisa menjadi kufur seperti ya, sebelum ia mengucapkan kalimat itu. Dan ia adalah muslim ya sebagaimana engkau sebelum membunuhnya. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan para pendengar yang budiman, bagaimana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, ya mengingatkan kepada para sahabat dan kepada umatnya tentang larangan keras membunuh seorang yang telah zahirnya dia menyatakan sebagai seorang muslim. Nah, demikian. Ya, ini pernah menimpa Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, suatu ketika mengirim kami ya untuk kepada salah satu suku dari Bani Juhainah, maka kami pun menyerang kaum tersebut di pagi hari. Aku dan seorang laki-laki Ansar mengejar salah seorang dari mereka. Nah, ketika ia tidak dapat lagi berkutik, ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Lalu mendengar kalimat tersebut, laki-laki Ansar itu menghentikan serangannya. Namun aku yaitu Usama bin Zaid langsung menikamnya dengan tombakku hingga tewas. Nah, ketika kami kembali ke Madinah, kisah tersebut atau peristiwa tersebut disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul berkata, "Ya Usama, apakah kamu membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah?" Maka aku menjawab, "Ya Rasulullah, ia mengucapkannya karena ia takut dibunuh." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah kamu bunuh dia setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah?" Maka beliau terus mengulang-ulang kalimat tersebut hingga aku berkhayal kalau seandainya pada saat itu aku belum masuk Islam, ya, atau pada saat itu baru pada saat itulah aku memeluk Islam. Jadi demikian ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan ini ya tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat membekas ya kepada Usama bin Zaid hingga beliau yaitu Usama bin Zaid ya tidak pernah terlibat di dalam pertumpahan darah sama kaum muslimin sudah peristiwa tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya beliau benar-benar bertaubat dari dosa membunuh seorang muslim tanpa hak. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi wajib kita untuk menilai dan memandang seseorang itu menurut zahirnya. Dan kita dilarang meneliti ataupun menelusuri apa yang ada di dalam batinnya. Nah, kalau ia zahirnya sudah muslim, maka kita dilarang untuk membunuh jiwanya. Nah, dan apabila ada sesuatu yang menunjukkan masuknya seseorang ke dalam Islam, baik maupun dari ucapannya maupun perbuatannya, maka telah haramlah darahnya. Yaitu telah terpeliharalah darahnya. Ya, kecuali dengan haknya, ya kecuali dengan alasan yang hak untuk ditumpahkan darahnya. Nah, demikian. Dan barang siapa melakukan pembunuhan tersebut, ya sementara ia mengetahui keharamannya, maka ia berhak dijatuhi hukuman qisas. Ya, nah apabila ia tidak mengetahui hukumnya, maka ia wajib membayar tebusan. Nah, demikian ikhwan fillah, yaitu diyat. Nah, ya, demikianlah ikhwan fillah ya beberapa hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita bagaimana ya beratnya dosa ya orang yang membunuh jiwa tanpa hak. Bukan hanya dosa seorang mukmin atau seorang darah seorang mukmin ataupun seorang muslim, bahkan darah orang-orang di luar muslim atau di luar Islam yang telah dilindungi darahnya oleh Islam, itu juga tidak boleh dibunuh ataupun ditumpahkan darahnya tanpa alasan yang hak. Ya, seperti ya hadis yang kita bacakan tadi dan juga hadis yang berbunyi, "Ala wa man qatala nafsan mu'ahidatan laha dhimmatullah wa dhimmatu rasulih faqad akhfara dhimmatullah wa la yurih raihatal jannah. Wa inna rihaha la yujad min masirati khamsina kharifan." Ingatlah, barang siapa yang membunuh jiwa yang telah dipelihara
yang telah terikat perjanjian dan telah dilindungi oleh Allah dan Rasulnya, maka ia telah melanggar perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak akan mencium aroma surga. Padahal aroma surga itu sudah dapat dicium dari perjalanan selama 50 tahun. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Jadi itulah dia, mudah-mudahan ya kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terlindungi dan terhindar dari dosa hutang darah ini ataupun dosa membunuh jiwa tanpa hak, ya, karena ini merupakan salah satu dosa besar yang bisa menjadi ganjalan bagi seorang manusia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya hutang darah ini adalah masalah pertama ataupun kita katakan permasalahan pertama atau persoalan pertama yang akan diadili di antara manusia nanti pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat nanti. Nah, itulah dia dosa besar yang kedua, yaitu membunuh jiwa tanpa hak. Nah, itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Jazakallah khairan atas materi dan pembahasan yang sangat menarik dan bermanfaat yang disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Saudaraku seiman, untuk selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab untuk di kesempatan 15 menit ke depan, Ustaz, ya. Di kesempatan yang pertama kami angkat pertanyaan dari Pak Budi di Bekasi yang mengirim pertanyaan melalui pesan singkat. Ya Ustaz, bagaimanakah membunuh yang dibolehkan dengan cara yang hak yang tadi Ustaz jelaskan bahwa kita tidak boleh membunuh kecuali dengan yang hak. Mohon penjelasan dari yang hak ini yang bagaimana ya Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya di dalam hadis beliau, yaitu yang pertama adalah an-nafsu bin nafsi. Ya. Yang dibunuh karena telah membunuh jiwa yang lain, yaitu qisas. Ya, darah dibayar dengan darah. Ya, orang yang telah membunuh, maka hukumnya di dalam Islam, ya, hukum hududnya adalah diqisas. Ya, yaitu dibunuh juga. Nah, itulah dia perkara pertama, yaitu dia boleh ditumpahkan darahnya karena dia telah menumpahkan darah orang lain. Nah, kemudian az-zina ba'dal ihsan. Ya. Dia berzina setelah dia menikah. Yaitu hukumnya dirajam. Ya, hukumnya dia dirajam. Nah, kemudian ya al-murtad, orang yang mengganti agamanya. Orang yang mengganti agama atau menukar agamanya, yaitu murtad. Ya, keluar dari Islam dan memisahkan diri dari jamaatul muslimin. Ya, Nabi mengatakan man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Maka bunuhlah dia. Nah, demikian. Nah, itulah dia. Ya, seorang jiwa itu boleh dibunuh karena alasan-alasan yang disebutkan oleh Nabi tadi. Ya, dan tentunya ya kafir harbi yang memerangi kaum muslimin atau siapa saja membantu kaum muslimin untuk memerangi kaum muslimin, maka darahnya boleh ditumpahkan. Nah, demikian. Ya. Baik, jazakallahu khairan jawabannya. Dan berikutnya dari pesan singkat kembali dari saudara Urwah yang bertanya, ya Ustaz, bagaimanakah dengan orang yang mempertahankan hartanya kemudian terjadi pembunuhan terhadap perampok yang akan merampas harta? Apakah demikian juga termasuk hal dosa yang dilarang atau bagaimana ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah, membela harta dan jiwa, ya, hingga dia terbunuh atau membunuh, ya, dia tentunya tidak terkena hudud, ya, karena dia dibolehkan untuk membela jiwanya. Ya, seorang diancam jiwanya, kemudian dia melawan dan dia menumpahkan darah orang yang mengancam jiwanya itu, maka tidak ada hudud atasnya. Nah, kemudian juga apabila dia terbunuh maka dia terhitung syahid, ya. Man qatala duna irdihi wa malihi, ya, fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya ataupun kehormatannya, maka ia tergolong syahid. Nah, dan apabila ia dalam membela diri itu dia terpaksa atau ya harus membunuhnya, ya maka tidak ada hudud atasnya.
Ya, secara syar'i dia tidak berdosa, ya, dia tidak terkena hudud atau tidak terkena dosa. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ternyata ada orang yang masuk ke dalam rumah kita ingin merampas harta kita dan menodong kita dengan senjatanya, lalu kita melawan dan membuat orang itu terbunuh, maka ya tidak ada hudud atas kita, dan apabila kita terbunuh maka kita terhitung syahid. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Kemudian kita angkat dari telepon saja di kesempatan pagi ini. Ada Pak Alim di perjalanan saat ini. Silakan Pak. Halo. Ya, terputus tampaknya. Kita angkat kembali di 0218236543. Halo. Ya. Ya, dengan Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam Pak Alim ya. Salim. Pak Salim, silakan Pak. Ya, di jalan Ustaz. Silakan. Ya. Ana mau tanya bagaimana sikap kita melihat kejadian yang dialami para sahabat yang pernah terjadi perang persaudaraan ya, perang saudara ya di antara mereka. Iya. Sikap kita yang benar tuh bagaimana Ustaz? Baik. Terima kasih Pak Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Tadi ada kita sampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari riwayat dari Abu Bakrah ya, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i. Idza iltaqa al-muslimani bisayfayhima al-qatil wal maqtul finnar. Jika bertemu dua muslim dengan pedang keduanya, ya, lalu al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh di dalam neraka. Ya. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, kenapa orang yang dibunuh juga masuk neraka? Li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena ia juga bermaksud untuk membunuh ya musuhnya ataupun lawannya. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, ya, maksud dari hadis ini. Qala al-Imam Abu Sulaiman rahimahullah, hadza innama yakunu kadzalika idza lam yakuna yaqtatilani ala ta'wil. Nah, ini berlaku apabila keduanya ya bukan berperang ataupun saling membunuh ala ta'wil, karena ta'wil. Innama yaqtatilani ala adawatin bainahuma aw asabiyatin aw talabid dunya aw ri'asah aw uluwin. Namun keduanya itu saling membunuh karena permusuhan antara keduanya, ya karena fanatisme, ya karena mengejar dunia atau karena mengejar kedudukan ataupun mengejar kehormatan dan sejenisnya. Nah, apa yang terjadi di antara sahabat, ya mereka terlibat di dalam peperangan yang terjadi di dalamnya pertumpahan darah. Mereka berperang atau mereka melakukan itu karena ijtihad masing-masing, ala ta'wil. Ya, masing-masing beristihad, dan istihad mereka adalah istihad yang sah karena mereka adalah para mujtahid yang apabila beristihad benar maka dapat 2 pahala, dan jika beristihad salah maka dapat 1 pahala. Ya, maka mereka tidak masuk dalam hadis yang kita bacakan tadi karena mereka yaqtatilani ala ta'wil. Ya, mereka para sahabat itu berperang ala ta'wil. Ya, karena ta'wil dan itu maksudnya adalah ya masing-masing kedua belah pihak menganggap mereka berada di pihak yang benar berdasarkan istihad mereka masing-masing. Namun kita tahu bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih dekat pada kebenaran istihadnya daripada pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun kita harus menahan diri dari mengomentari apa yang terjadi di antara para sahabat, karena itu adalah hasil dari istihad mereka, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Nah, demikian. Namun hadis yang kita bacakan tadi, apabila keduanya saling membunuh, ya saling berperang, saling menumpahkan darah, ala adawatin bainahuma, karena permusuhan di antara keduanya. Ya, bukan disebabkan istihad dalam urusan din, ya. Atau asabiyatin, atau karena membela fanatisme golongan atau daerah. Ya, atau fanatisme yang lainnya. Atau karena urusan dunia, untuk mengejar dunia atau harta. Atau untuk mengejar pucuk kepemimpinan, atau mengejar kekuasaan atau riasa. Atau untuk mengejar ulu, untuk mengejar kedudukan yang tinggi. Ya, nah demikian ya khonifuddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi keluar di dalamnya orang yang saling membunuh karena takwil tadi ya, dan orang yang mempertahankan dirinya, mempertahankan kehormatannya seperti yang ditanyakan sebelumnya tadi. Nah demikian ya khonifuddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Terima kasih. Kemudian kita masih ada waktu tadi ya di kesempatan 10 menit ke depan. Ada Pak Iwan di Mampang, Jakarta Selatan yang sudah masuk melalui telepon. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya Ustaz. Jadi saya dulu pernah kejadian bahwa saya punya istri itu selingkuh dengan seorang kafir gitu Ustaz.
itu boleh nggak seorang kafir itu saya bunuh gitu loh. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, itu berkaitan dengan pelaksanaan hukum hudud ya. Pelaksanaan hukum hudud ini harus diserahkan kepada waliul amri. Kita tidak boleh bertindak sendiri untuk melaksanakan hukum qisas, rajam dan sejenisnya. Pelaksanaan hukum ini harus diserahkan kepada waliul amri. Ya, kepada pemerintah yang berwenang untuk melakukan ataupun melaksanakan ya hukum tersebut. Ya, karena kita tinggal di negeri yang berdaulat, ada pemerintah, mereka lah yang berhak untuk menjalankan hukum-hukum itu. Nah, pasal apakah mereka melakukannya atau tidak, melakukan hukum itu atau tidak, itu adalah urusan mereka. Itu adalah tanggung jawab dan yang menjadi tanggung jawab mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita selaku rakyat ya tidak boleh melakukan tanfizul hukum. Ya, tidak boleh melaksanakan hukum-hukum tersebut ya secara pribadi atau perorangan. Nah, itu dilarang. Ya, tidak boleh jawabannya. Nah, diserahkan kepada waliul amri yang berwenang untuk melakukannya. Nah, demikian ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, dalam kesempatan ini ikhwani fiddin, para hadirin yang berbahagia, perlu kita ingatkan sekali lagi ya. Jadi tidak boleh bagi rakyat untuk melakukan hukum hudud sendiri. Ya, termasuk di dalamnya adalah mengadili ya perampok ataupun pencuri hingga tewas ya, dihakimi ramai-ramai ya. Pengadilan jalanan ya. Nah, ini tidak boleh ya, seorang muslim tidak boleh terlibat dalam aksi-aksi seperti ini ya. Itu termasuk menumpahkan jiwa tanpa hak ya. Hati-hati, karena kita banyak dengar ya di negeri kita ini itu diadili oleh massa ya hingga mati atau tewas pencuri ayam, pencuri sepeda motor. Padahal dalam Islam sendiri hukum mencuri itu tidaklah sampai dibunuh jiwanya seperti itu. Nah, demikian ya khonifidin. Jadi harus hati-hati, janganlah kita terlibat di dalam menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak atau menumpahkan darah siapa saja tanpa hak. Nah, demikian. Taib, jazakallah khairan jawabannya. Dan kemudian kita angkat pertanyaan yang berikutnya dari pendengar kita di Jakarta. Silakan, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya tentang bagaimana cara bertobat untuk orang yang telah melakukan zina. Karena masa lalunya itu sangat suram, dan karena masa lalunya itu nikahannya jadi terhalang. Dan bagaimana cara untuk bertobat dengan yang sebenar-benarnya sehingga waktu pernikahannya itu enggak jadi kafal untuk masa depannya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, untuk dosa zina ya, tentunya dosa yang besar, nanti akan kita bahas secara khusus setelah kabirah yang berikut, pada kabirah yang berikutnya ya. Ya, dosa-dosa besar yang berikutnya nanti. Ya, tentunya untuk kondisi sekarang ini ya, di mana ya secara hukum hudud dosa zina itu apabila dia belum menikah maka dicambuk 80 kali ya. 100 kali. Nah, apabila dia sudah menikah maka hukumannya adalah dirajam. Namun jika hukum itu tidak dijalankan, maka kewajiban atas siapa saja yang jatuh dalam dosa zina ini adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Jadi kewajiban saudari adalah bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan syarat-syarat taubat, yaitu yang pertama yaitu menyesali perbuatan tersebut. Yang kedua, berazam bertekad untuk tidak kembali melakukannya di kemudian hari. Yang ketiga adalah ya segera meninggalkan dosa tersebut, yaitu tidak melakukannya. Ya, dan tidak tidak melakukannya kembali, ya. Dan tidak melakukan al-ikhla' anid dzambi, yaitu mencabut diri dari dosa tersebut. Nah, demikian ikhwan fillah dan para pendengar yang budiman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang kita bacakan tadi, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Barang siapa yang melakukan itu maka dia akan mendapatkan akibat dari dosa-dosanya. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhludu fihi muhana. Dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat dan dia akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Tapi ada pengecualiannya. Illa, kecuali man taba, orang yang bertaubat, wa amana wa amila amalan salihah. Kemudian mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh.
Maka apa hasilnya? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi pahala-pahala. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, apabila kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, yaitu taubat yang memenuhi 3 syarat taubat tadi. Kemudian mengiringinya dengan iman dan amal soleh. Ya, kita beriman dan beramal soleh. Rajin menuntut ilmu karena sebab kita jatuh dalam perbuatan dosa tersebut adalah karena kita jauh dari ilmu, iman dan amal soleh. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dosa-dosa kita menjadi pahala-pahala. Para ulama menjelaskan maksudnya ada 2. Yang pertama adalah Allah akan ganti perbuatan buruk kita menjadi perbuatan baik. Ya, kemudian yang kedua, makna yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan ganti dosa-dosa itu menjadi pahala-pahala. Catatan-catatan dosa itu berubah menjadi catatan-catatan pahala. Itu bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat dan mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Sesungguhnya setiap bani Adam pasti berbuat salah dan sesungguhnya sebaik-baik hamba yang bersalah adalah yang segera dan banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup kita di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas keluangan waktu yang Ustaz berikan di kesempatan pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan menjaga Ustaz berserta keluarga. Ada kesimpulan akhir untuk menutup perjumpaan kita? Silakan Ustaz. Ya, demikian para pendengar yang budiman, para hadirin yang berbahagia, ya, kajian kita pada pagi ini yaitu dosa besar yang kedua, membunuh jiwa tanpa hak. Ini merupakan dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala ancam di dalam banyak ayat dan diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis yang kita bacakan tadi. Dan dosa ini adalah dosa yang kita katakan sulit bagi pelakunya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti hadis-hadis yang kita bacakan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala enggan untuk menjadikan taubat bagi orang yang telah menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan. Yaitu sulit untuk mendapatkan taufik bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan hilang gairah dan semangatnya untuk berbuat baik dan akan jauh dia dari dari amal saleh. Demikianlah, ya. Maka dari itu kita ingatkan kepada para hadirin yang berbahagia, para pendengar yang beriman untuk tidak terlibat ya di dalam menumpahkan darah tanpa hak ini. Karena ini adalah dosa yang berat nanti di hari kiamat, karena ini adalah yang pertama kali diadili pada hari kiamat, yaitu mengenai masalah dima ini, yaitu kasus yang berkaitan dengan darah, ya. Hutang darah ini adalah suatu perkara yang berat nantinya pada hari kiamat. Nah, dalam kesempatan ini juga tidak lupa saya ingatkan bahwa pembunuhan di dalam Islam itu ada beberapa tingkatan. Ya, tingkatan yang pertama adalah membunuh dengan sengaja. Nah, ini tentunya tingkatannya sangat berat, ya, membunuh dengan sengaja. Kemudian yang kedua membunuh ya tidak sengaja. Ini tentunya lebih ringan, ya. Misalnya kita tanpa sengaja membunuh ya sebuah jiwa, ya. Kemudian yang ketiga, ini yang samar-samar, yaitu mirip ya tidak sengaja. Mirip tidak sengaja. Ya, saya contohkan di jalan raya saja misalnya, ya. Di jalan raya saja. Ini 3 jenis pembunuhan ini bisa terjadi. Ya, misalnya seorang mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan dia sadar ya bahwasanya dengan kecepatan itu atau dengan sikapnya yang ugal-ugalan itu bisa menumpahkan darah orang lain. Ya. Ya, dia terobos lampu merah misalnya. Ya, dia terobos lampu merah lalu dia menabrak seseorang hingga mati. Maka ini tergolong menumpahkan darah mirip tidak sengaja. Nah, kalau dia sengaja misalnya menabrakkan seseorang kendaraannya kepada seseorang, maka ini adalah pembunuhan sengaja. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau dia telah mematuhi seluruh peraturan lalu lintas, ya, lalu ada orang yang melanggar peraturan lalu lintas dia tabrak. Ya, ini adalah pembunuhan murni tidak sengaja. Jadi di jalan raya saja 3 jenis pembunuhan ini bisa terjadi. Ya, 3 jenis tertumpahnya darah ini bisa terjadi. Jadi hendaklah kita harus berhati-hati dan senantiasa waspada. Kalau bisa jangan sampai kita terlibat hutang darah dengan siapapun.
Ya, nah karena itu urusannya akan menjadi berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, mudah-mudahan kita semua terhindar dari hutang di dalam masalah darah ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.